Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, saya pengasuh Padepokan Nurjadati Solo Asiri Aladuni di Desa Rejowinangun, Kademangan, Blitar, mengucapkan untuk semua saudara-saudaraku yang suka menonton YouTube, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan juga dibagikan channel YouTube-nya Albert Susanto. Siap channel. Jangan lupa untuk di subscribe, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber Albert Susanto Channel. Malam hari ini hari yang bahagia buat saya karena malam hari ini saya punya kesempatan yang sangat luar biasa. Saya datang ke salah satu idola saya datang ke padepokannya salah satu panutan saya. Saya setia mengikuti channel YouTube-nya beliau. Saya banyak belajar dari beliau dan saya kenalnya pun nekat. Ini yang ke beberapa kalinya saya datang ke sini. Namanya padepokannya adalah Majelis Zikir Sholawat Siri Aladuni. Alamatnya di Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar. Saya ke sini 4 jam, saudara-saudara. Beliau ini juga ada YouTube-nya. Kalian bisa subscribe di Padepokan Nurzat Sejati. Di sana nanti kalian bisa nonton video-video keren dari Abah ini. Namanya Gus Nur Samsudin. Gus Samsudin. Jadi nanti kalian bisa langsung like, comment, share, subscribe. Seperti ini padepokannya beliau, tempat untuk pengobatan dan juga di sini banyak ya pasien-pasien dari luar kota, bahkan juga dari luar pulau, sempat banyak di sini. Kalian pasti tahu, yang suka nonton YouTube pastinya tahu Padepokan Nurzat Sejati, diklik. Oke, sekarang kita mau nyamperin Abah atau mungkin beliau ada di dalam. Yuk ikutin saya. Pokoknya hari ini konten saya beda. Biasanya saya mengulik tentang New Monata dan teman-teman artis. Hari ini saya di sini pakai kopiah, pakai hem, jadi santri. Silakan. Nah, ini tempatnya untuk para pasien yang sedang ada terapi untuk penyembuhan penyakit di sini. Ini ruang admin. Jadi nanti kalau mau masuk ke sini, teman-teman harus daftar dulu di luar sana dengan syarat KTP doang. Nanti kalian dapat nomor antrian. Tunggu di sini baru dipanggil. Sekarang kita masuk ke ruangan apa, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teman-teman, yang saya katakan tadi, beliau adalah idola saya. Beliau adalah panutan saya. Saya nggak kenal beliau ini siapa, tapi saya nekat ke sini. Nekat ke sini ketika itu saya ada masalah. Jadi beliau yang menenangkan saya, alhamdulillah. Sampai sekarang jadi saudara. Sambung terus tali silaturahminya. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah? Alhamdulillah sehat. Kok gak salim Rek? Lah ini dia masih main korek, jadi sekarang salimnya. Sehat ke? Alhamdulillah. Pertama kesini tuh bulan berapa ke? September. September ke? September. Iya, September, Pak. Siap. September tanggal 12. Saya ke sini nyasar-nyasar karena saya ke sini pun kan nekat, hanya mengandalkan Google Maps.
Berangkat dari rumah ke sini 5 jam pertama ke sini, nyasar-nyasar ke hutan. 5 jam ya? 5 jam, Mbak. Saya yakin lah saya harus ketemu Abah, ini mungkin apa yang bisa menenangkan, karena saya tahunya beliau ini dari YouTube. Dari Gitu. YouTube ya? Dari korban YouTube sama itu. Korban YouTube, Pak. Nah, dari subscriber 200.000 sekian saya mengikuti Abah. Makin ke sini, wah, kemasannya semakin menarik. Kalau dulu itu saya tahu itu ada siapa ya, Mas Rizky ya. Nah, itu Mas Rizky, terus siapa lagi yang Fikri. Iya, itu sampai hafal semua saya. Mengikuti sampai sekarang 1 juta lebih. Wah, mantap ya. Belum ada 1 tahun loh, Rek. Beneran luar biasa. Kunjungin ya Padepokan Nurzat Sejati. Nanti di sana kalian bisa tonton video-video dari Abah tentang pengobatan dan juga tentang tombok hati, Rek. Jadi kalian kalau pusing-pusing kayak saya gini bisa datang ke sini, sowan ke Abahnya gitu. Mungkin dari doa beliau kita bisa mendapat ridhonya Allah gitu. Abah, saya mau nanya ini kesempatan yang sangat luar biasa. Saya bisa ketemu Abah dengan waktu yang lumayan lama. Karena biasanya banyak tamu, jadi hanya bisa sebentar saja. Tapi hari ini hari Jumat libur. Jadi teman-teman kalau mau ke sini, kunjung ke sini, kalau hari Jumat libur ya. Jadi selain Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis buka, Jumat libur, Sabtu, Minggu buka lagi gitu. Jadi kalian kalau mau ke sini jangan lupa daftar di luar dulu, pakai KTP doang, nanti kalian dapat nomor antrian masuk ke sini gitu. Bah, semakin ke sini saya mengikuti kontennya Abah itu, wah, luar biasa. Maksudnya tenaganya, waktunya, istirahatnya itu kapan, itu loh yang saya bayangkan. Iya, karena kita ini kan biasa di pondok. Kalau di pondok itu kan malam ngaji ya kan. Yang jelas sholat malam, santri itu wajib kan sholat malam. Makanya kita itu harus senang kalau ada anak kita di pondok. Sebab ketika anak di pondok itu nanti kan sholat pasti mendoakan, atau barokahnya itu nanti pasti nyambung ke orang tuanya di rumah. Yang jelas kalau di pondok itu kan waktunya sangat-sangat ketat sekali. Malam, sholat malam biasanya setelah sholat malam itu jam 1 sampai jam 3 itu ngaji sorokan. Nanti sholat subuh, setelah sholat subuh ngaji kitab kuning kan gitu biasanya. Atau ngaji kitab Safinatun Najah, atau ngaji kitab Halala gitu. Nanti setelah itu jam 9 ngaji lagi. Nanti bakto duhur ngaji lagi, asar ngaji lagi gitu. Kan terus ngaji begitu. Istirahatnya kapan, Mbah? Kalau di pondok memang waktu tidur itu sangat sedikit ya, terbatas sekali. Bahkan saya dulu itu di pondok 5 tahun itu tidak pernah minum air matang, minumnya air mentah terus, karena memang nggak ada waktu buat masak gitu loh. Apalagi kita kan masak sendiri. Kalau santri-santri di pondok itu kan memang dididik untuk mandiri gitu. Mandiri gitu ya, makanya bareng-bareng tuh plek-plek gitu, terus makan tendang. Saya ini nggak ada waktu untuk masak air putih itu. Saya pun nggak pernah minumnya ya air mentah selama 5 tahun itu. Jadi secara fisik sudah terlatih dari kecil beliau di pondok gitu, teman-teman. Saya benar-benar penasaran sama beliau sampai mengikuti, mengulik terus YouTube-nya beliau. Jadi yang saya tahu awalnya beliau itu dari Nun Sewu nih, tukang rosok, teman-teman. Dari tukang rosok, nggak ngerti berkembangnya seperti apa sampai beliau punya padepokan, banyak santri di sini, banyak pasien yang sedang berobat. Alhamdulillah, mungkin itu juga nggak lepas dari doa dari kedua orang tuanya beliau. Saya mau tahu ini perjalanan Abah dari awal, nggak apa-apa, Pak? Dari aslinya dari Lampung ya, Pak ya? Lampung, aslinya Lampung.
Tapi orang tua, kalau bapak Ngawi, kalau ibu Solo. Tapi kalau besarnya saya ya di Jawa gitu. Besarnya saya di Jawa. Saya di rumah itu hanya sampai sanawiyah. Itu pun saya nggak tutup, terus langsung pergi ke Jawa saya. Sanawiyah itu setara dengan SMP ya Pak? Iya memang SMP itulah. Jadi langsung ke Jawa. Terus kembali ke yang jenengan tanyakan tadi, saya alhamdulillah selama di sini sudah hampir 10 tahun itu saya tidak pernah tidur malam, itu jarang saya. Ya kalau tidur ya siang. Iya. Gitu. Nanti setelah jam 8 itu bisa tidur. Kayak tadi jenengan itu tadi, nah pas jam datang itu saya baru saja tadi itu baru selesai gitu. Acara, terus jam 8 itu saya tidur, nanti biasanya bangun jam 12 lalu menemui saudara-saudara kita yang datang. Terus sebenarnya di sini itu nggak ada santri maupun kiai, karena di sini memang bukan pondok pesantren. Di sini ini tempat cangkruan, tempat ngopi gitu. Merendahkan diri, Enggak, serius. meningkatkan kualitas. Nah, semakin nunduk padi ya semakin tahu lah Enggak, ya. ya memang begitu, nyatanya begitu. Nyatanya di sini tuh ya tempat ngopi-ngopi kayak gitu nih, kayak itu. Ya. Duh, yang lagi ini jadi kerjanya cuma ngopi, ngobrol ya, ngobrol-ngobrol kobot gitu. Tapi Nah, obrolannya itu berbobot ya Pak ya. Iya enggak sebenarnya. Tentang apa saja yang kita jalani ini saja. Karena memang hidup itu kan manut kersane Gusti gitu. Ya, kita dikersane jadi apa aja manut gitu. Kayak contoh saya tukang rosok, tapi sama Gusti Allah dikersane banyak saudara-saudara kita yang datang. Ini pun juga nggak sengaja. Iya. Karena apa? Karena saya pun juga nggak ada berkeinginan sekali untuk jadi orang yang dikatakan spiritual atau paranormal. Saya nggak sama sekali nggak berminat di situ. Saya itu datang ke sini pun ya langsung bangun usaha, bukan bangun padepokan. Awalnya dari itu usaha biasa itu ya Pak. Usaha di ujung itu ada sekitar 25 lah karyawan saya. Ya, alhamdulillah ada beberapa kendaraan yang saya bangun usaha saya dari nol gitu. Nah ketika bangun usaha itulah tiba-tiba nggak tahu kenapa ada yang datang terus bilang, Kang saya ini tambah nono gitu loh. Saya kok suruh ngobatin jenengan loh, saya bisa apa wis toh. Penting aku tambah nono, mbok idoni mbok apa sembarang. Penting aku tambah nono kan gitu. Terus sampean tuh kok bisa gitu kenapa? Dapat mimpi katanya. Oh. Nah, dapat mimpi suruh ngobatin saya. Terus saya enggak bisa apa-apa wis toh sembarang mesti donono kena gitu. Akhirnya ya kalau minta tolong saya bisanya bismillah ya pakai bismillah kita gitu, doakan delalah dengan izin Allah orang itu sembuh jodoh gitu. Nah ketika orang itu sembuh ngomong ke tetangganya ke sini, terus tetangganya ngomong tetangganya ngomong tetangganya, terus begitu dari mulut ke mulut dari ketok mulut tularnya ya gitu. Pak. Nah ketika ada tetangganya ke sini itulah semakin lama kan semakin banyak. Nah setelah itu diketahui lah oleh beberapa media, ya ada dari DMTV kan, gitu. Ya itu awalnya ya. Iya, terus Willis TV gitu, ada sampai sekarang. Beli itu masih ngisi di situ apa? Kalau saya sudah enggak ya. Nah, kadang-kadang sih beliau teleponan, WA-an begitu ya masih sering. Terus pernah juga diundang di Madu TV itu. Nah terus ketika saya sering di syuting sama Willis TV itu waktu itu. Nah ketika itu pas saya lagi kirim kardus ke pabrik itu ketemulah sama anak kecil itu. Nah beliau bilang daripada di syuting orang lain gitu lebih baik kita bikin channel sendiri loh. Apa bisa kan gitu? Bisa. Nanti saya membuatkan kayak gitu. Loh, malah sarannya itu dari anak kecil loh. Iya, sampai anak kecil. Bayangkan rezeki itu nggak ngerti kita ya. Abah ini nggak ngerti YouTube, nggak ngerti apa-apa. Media pun baru-baru ini saja lah. Sampai sekarang saya nggak ngerti YouTube. Oh, sampai sekarang nggak ngerti loh. Cara ngupload ke YouTube tuh sampai sekarang saya nggak tahu. Sampai demi Allah, saya itu sampai Instagram Live itu loh nggak bisa. Apa katrok rek desit. Gaptek katanya. Gaptek. Gitu. Jadi Abah ini nggak bisa upload YouTube. Yes, bisanya WA doang itu. Nyimpen WA sampai sekarang saya belum bisa. Tuh, ya apa rek? Nyimpen nomor WA itu saya belum bisa. Kalau orang nggak WA saya dulu, saya nggak bisa nyimpen nomor. Belum bisa saya.
Jadi jalan rezekinya itu dari anak kecil tadi teman-teman. Beliau disaranin untuk bikin sendiri. Dan tahu nggak sekarang 1.17 Mas ya, 1.17 subscriber. Bayangkan satu hari bisa tayang 2 atau 3 kali satu hari, dan itu pun durasinya rata-rata 1 jam. Wow, ngeri wes. Ya begitulah perjalanannya Abah. Terus ini kita lanjut lagi ke pengobatan tadi Pak. Kok sampai terbentuk padepokan gitu? Terus ada santri. Ya seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya nggak ada santri. Mereka itu ya saudara-saudara kita yang datang, terus ya saya tampung, saya anggap saudara saya. Dan semuanya, siapapun yang mau datang di sini, mau ngabdi atau mau silaturahmi, intinya mau derek di sini, semuanya gratis. Duh, dari makan, tempat tinggal, baju, sarung, semuanya gratis. Bayangkan Rek, biaya hidup itu ditanggung sama beliau. Dan itu pun nggak satu santri, banyak. Saya tahu sendiri. 100 santri. Hampir 100 Pak. Sempat kemarin 100 lebih, tapi sekarang mungkin sekitar 100. Wow, luar biasa. Dan itu pun mendidik mereka, bahkan ada yang sampai jadi dan mereka buka praktek di daerahnya sendiri ada di gitu. Beberapa tempat. Di Aceh ada, di Jawa Tengah ada, di Pekalongan ada, di Banyuwangi ada. Terus yang baru-baru ini yang saya ikutin itu Pak Lurah, pulang kampung ke Lamongan. Dia sudah buka pengobatan sendiri, sudah tidak di padepokan. Sekarang lurah barunya namanya Ustadz Khalis. Dia juga di sini sudah 1 tahun. Yang penting di sini itu ya sebenarnya nggak akan jadi apa-apa, paling cuma jadi tukang nata sandal, cuci kamar mandi. Kalau malam ya sholat malam itu aja. Jangan berharap untuk bisa ini bisa itu. Karena sebenarnya ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus memberikan sesuatu itu. Berikanlah apa yang kamu inginkan, maka pasti kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Seperti itu kuncinya. Jadi nggak usah pengen diajani ulang. Karena apa? Karena kita itu sebenarnya lahir pun sudah jadi orang gitu lah. Terus kita itu nggak perlu aji-aji supaya kita diajani orang. Dengan kita mengajani orang lain, kita pasti diajani sama orang lain. Dengan kita menghormati orang lain, kita pasti dihormati oleh orang lain. Itu aja. Kita pengen disayang sama istri, ya sayanganlah seistrimu gitu loh. Nggak usah terlalu banyak mengharap. Kalau terlalu banyak mengharap, aduh sakit, sumpah. Jadi ini rangkumannya gini loh Rek, daripada kamu jangan ngajeni, tapi lebih baik menyayangi gitu. Intinya begini, kalau teman pengen diajani, ya ajani orang dulu gitu. Kalau kita itu ingin dihormati, ya kita menghormati orang dulu gitu. Kalau kita itu sama orang itu hormat, ya kita pasti dihormati. Tapi kalau sama orang kok petantang, petenteng, cila-cili, nggak sopan santun, ya sama orang nggak bakal dihormati gitu loh. Intinya seperti itu. Saya itu beberapa kali hampir nangis melihat Abah ini ketika beliau dalam siarnya wah wis taruhannya nyawa ya. Mungkin kalian bisa lihatlah di YouTube-nya beliau, Padepokan Nur Zat Sejati. Nanti bisa kalian klik di sana, kalian tonton, scroll sampai bawah, lihat semuanya. Perjuangannya beliau ini sangat luar biasa dalam menegakkan apa Pak? Ya dolanan. Dolanan. Saya itu malah lebih parah itu sebelum punya YouTube Kang. Oh. Sebelum punya YouTube itu saya lebih parah. Pernah dulu saya belum punya YouTube, boleh ditanyakan langsung ke pihak DMTV. Saya itu diundang untuk menolong seseorang yang sakit tidak bisa jalan, itu di Tulungagung. Ketika itu saya belum punya santri, saya belum punya saudara kayak banyak gini. Baru berapa orang saja yang ikut di sini, diundang di Tulungagung. Di Tulungagung itu ketika melakukan pembersihan, ini demi Allah demi Rasulullah, boleh ditanya langsung ke orangnya boleh. Ketika saya sedang melakukan pengobatan di situ, tiba-tiba ada yang datang marah-marah, ngamuk sama saya, ngajak berantem. Katanya saya itu sok sakti,
saya itu sok hebat dan sebagainya. Ada salah satu sopir saya namanya Mbak Sarno sempat nggak terima, mau berantem. Saya bilang sudah nggak usah dilayani. Itu yang datang berapa? 40 orang. Waduh. 40 orang, sedangkan saya cuma 3 orang. Dengan kru DM itu 5 orang. Bukannya saya takut, bukan. Tapi waktu di situ itu ya buat apalah melayani yang kayak gitu. Itu kalau disiarkan di channel saya, yo rame. Gitu. Dulu belum punya channel. Makanya kalau ada yang lihat sekarang kan baru tahu yang sekarang. Iya. Sering kita itu pengobatan diundang di Tulungagung contohnya waktu itu. Itu nggak terimanya karena apa itu, Pak? Ya nggak terima diobati tadi. Jadi mungkin menyerang dengan alasan berbagai macam. Yang pertama dikatakan ya kita itu sok sakti. Iya. Itu sok hebat mengobati orang. Intinya dia itu ya dukun. Ya gitu. di balik itu ya dialah penyerangnya mungkin dengan poinnya seperti itu. Itu sering seperti itu. Ditantang pun juga berkali-kali. Pernah saya diundang di Galek, di jalan itu dicegat sama orang. Jadi pas melakukan doa pengobatan di Galek, pulangnya itu kan jalannya kan begitu. Itu dicegat di jalan. Diajak ribut. Malah sebelum punya YouTube itu sering kejadian yang aneh-aneh gitu. Makanya nggak aneh kalau muncul yang aneh-aneh di YouTube kan gitu. Jadi hidupnya beliau ini sudah dipasrahkan, sudah diwakafkan ya Pak. Gitu. Tadi sempat saya tanya sama Umi juga, ya Umi wanita yang benar-benar luar biasa, tegar, sabar. Bayangkan beliau nggak ada waktu untuk keluarga, waktunya sedikit, lebih banyak untuk umat gitu. Wah luar biasa guys, mantap ini. Sampai seperti itu ya Pak ya. Jadi ini sekarang kan banyak Pak tentang penipuan yang ada di media itu, kayak jual cindera mata seperti tasbih dan sebagainya dengan akun palsu seperti itu. Itu mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman biar lebih tidak salah langkah gitu. Sebenarnya sih kita membangun padepokan maupun mendirikan padepokan itu niatnya untuk menyambungkan tali silaturahmi sebenarnya. Tidak ada tujuan yang lain. Kalau saya tidak membela diri ya. Kalau saya mau cari uang, kemarin itu sempat ada yang datang ke sini itu menawarkan saya untuk menjadi manajer 1 bulan tuh saya dikasih 1 M. 1 bulan ya. I know. Paham ya? Nah, beliau menyarankan kepada saya padepokan ini harus dibuat seperti di tempat seseorang. Ada kan spiritual juga. Saya tidak menyebutkan, saya tidak mau. Dari dulu saya punya YouTube, tidak pernah sama sekali saya menyinggung nama spiritual yang lain atau nama YouTuber yang lain. Saya tidak pernah. Saya pakai nama saya sendiri ya. Bagus ditonton, nggak bagus ya usah ditonton gitu. Nah, ketika itu beliau menyampaikan ke saya 1 bulan saya dikasih 1 M. Dengan syarat saya mengikuti aturan-aturan yang beliau buat, termasuk begini aturannya. Yang daftar harus bayar 500.000 atau berapa gitu. Terus yang nanti kedua rukyah harus bayar lagi. Terus yang ketiga konsultasi pun harus bayar. Dan yang keempat medianya juga harus bayar. Halo. 4 hal. Kalau semuanya satu hal aja 1 juta, kalau 4 berarti 4 juta. 4 juta 1 orang. Sedangkan saya sehari itu 100 lebih. 100 dikali 4 kan sudah 400 juta. Kalau dikali 1 bulan sudah untungnya berapa? Nah. Kan begitu. Tapi di situ saya sampaikan kepada orang tersebut bahwa alhamdulillah dulu waktu di pondok apa saya bilang ke saya, sebelum panjenengan nanti sama Allah dikersakne, mungkin beliau tahu dikersakne jadi orang yang urup lah atau bisa membantu orang lain, entah jadi guru ngaji, entah jadi kiai, entah jadi kuli, pokoknya jadi apapun jenengan. Ketika keluar dari pondok yang pertama panjenengan harus punya pekerjaan, apapun itu. Jadi keluar dari pondok ya saya langsung bangun usaha barang bekas ini. Alhamdulillah jadi. Nah, ketika beliau menyampaikan itu yang pertama. Jadi santri itu harus punya pekerjaan. Yang kedua, santri itu kalau bisa segera menikah, gitu. Segera menikah. Catat rek ya.
Karena begini, kalau santri punya pekerjaan, nanti ketika dia di masyarakat entah jadi kuli, tadi kiai, guru ngaji, dia nggak akan mengharapkan penghasilan dari apa yang dia ikhlaskan atau yang dia lakukan. Beda ya, sesuatu hal yang dikerjakan dan yang dilakukan itu berbeda. Jadi alhamdulillah saya pun juga sudah punya pekerjaan sendiri gitu. Saya alhamdulillah jadi suppliernya pabrik begitu. Jadi setiap mobil kirim ke pabrik itu pasti kirim ke saya fee-nya. Setiap harinya seperti itu. Selain itu saya juga punya usaha barang bekas itu. Alhamdulillah ya adalah. Jadi perputaran ekonomi itu setiap hari ada ya Pak ya? Luar biasa. Makanya itu tidak pernah kita itu di sini memaksakan. Mulai dari pendaftaran gratis, konsultasi gratis, ruqyah gratis, medianya gratis. Tapi kalau ada yang mau, kalau ada yang mau menginginkan sebuah amalan ataupun media yang mungkin untuk tabarukan gitu, bisa berupa tasbih ataupun madu ataupun topi ataupun peci ataupun kaos itu memang kita ada, tapi itu tidak diharuskan dan tidak diwajibkan. Bagi yang mau dan yang mampu saja. Kalau yang mau ya silakan langsung datang ke pondok atau telepon langsung di admin yang di YouTube. Karena saya tidak pernah menawarkan media apapun lewat media Instagram maupun Facebook, ya tidak pernah itu. Dan saya pun tidak megang itu. Ada pun yang megang juga anak-anak, teman-teman admin. Jadi teman-teman bisa dicatat ya, untuk apa tidak ada penjualan atau yang kita sebutkan tadi. Jadi kalian kalau mau cindramata atau apapun bisa datang langsung ke Padepokan, jangan beli secara online gitu intinya. Karena memang banyak ya akun-akun palsu dari yang mengikuti Abah ini, sampai profilnya sama, sampai namanya hampir sama, tapi secara followernya beda itu. Jadi kalian cari yang realnya, ikutin kesehariannya itu yang real, seperti itu. Jangan mudah tertipu untuk di dunia online. Luar biasa hari ini saya bisa ketemu sama Abah dengan waktu yang lama dan luang. Matur nuwun sangat saya sama Abah ini. Saya malah senang ketemu dengan jenengan. Ya semoga saja nanti channel yang jenengan bisa berkembang dengan baik. Amin. Intinya ketika panjenengan melakukan pekerjaan apapun, diniatkan itu untuk ibadah, itu saja. Amin. Apapun itu, yang jelas niat kita untuk menghibur, menyenangkan orang, itu saja. Apakah nanti ada tanggapannya belum, ya silahkan saja gitu. Yang penting jangan berputus asa, terus lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Baik, Bah mau nanya lagi nih tentang santri yang di sini, yang nyantri, maksudnya mereka itu kalau mau jadi santri itu harus seperti apa, kriterianya, seperti itu, Pak? Tidak ada kriteria apapun dan tidak ada persyaratan apapun kecuali hal-hal yang sesuai dengan seperti di pondok. Contoh, kalau nyantri ya biasanya harus ada yang mengantarkan, jangan datang sendiri sebab harus ada yang bertanggung jawab kan begitu. Terus yang kedua ya intinya ada surat keterangan lah, entah itu KTP atau SKCK dari desa. Dan yang ketiga tentunya membawa, kalau sekarang perjalanan jauh kan harus ada surat apa itu, rapid test itu ya, Pak ya? Itu saja sudah, itu saja sudah cukup, tidak ada yang lain. Dan yang keempat yang penting ya di sini itu ya harus mau membantu-bantu, dalam arti bantu untuk menolong saudara kita yang menata sandal, cuci kamar mandi, itu aja. Jadi itu Rek, kalau mau ngabdi di sini syaratnya harus jelas dari keluarga, ada yang nganterin baik dari orang tua atau saudara, terus ada identitas jelas seperti KTP atau KK, terus ya seperti yang tadi dijelaskan sama Abah, seperti itu.
Pokoknya kalian yang masih penasaran dengan Abah, maaf hari ini saya memang nyeleneh ini, keluar dari jalur. Biasanya kalau kalian nonton vlog saya tentang teman-teman artis atau tentang New Monata, hari ini tukang rasa hari ini. Hari ini saya ketemu sama idola saya, panutan saya. Ya, saya bangga sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang sekali. Mungkin ini aja sudah cukup karena Abah juga butuh istirahat. Saya matur nuwun sangat Abah. Mohon dibimbing terus, didoakan semoga kedepannya lebih baik untuk saya dan teman-teman New Monata. Oh, itu dari itu ya. Dari Cak Sodik dan kawan-kawan, Mbak. Salam untuk Cak Sodik. Baik. Terus berjuang untuk mengibarkan dan apa namanya itu mempromosikan itu, meninggikan para seniman-seniman, terutama seniman-seniman lokal lah begitu. Supaya ada wadah untuk bisa lebih berkembang gitu lah. Siap. Insyaallah supaya lebih berkembang. Amin. Saya juga berharap nanti di channelnya Abah ini ada sedikit selingan musik. Siap. Mungkin dari kita bisa membantu. Siap, atau siap. Seperti apa. Jadi kolaborasi atau tali silaturahmi kita tetap nyambung dari situ, seperti itu. Seni itu bagus karena kalau agama itu menghilangkan keakuan, kalau seni itu menghilangkan kekakuan supaya tidak kaku. Jadi biar tidak terkena penyakit stroke itu wajib untuk berkesenian gitu. Itu menghilangkan kekakuan, itu refreshing, itu penting. Bahkan seni ini sebenarnya sudah dipakai oleh para alim ulama, bahkan wali Allah kan begitu. Sunan Kalijaga itu cara mengundang orang supaya datang itu menggunakan dengan jaranan atau senian nyanyian juga ada yang diciptakan Sunan Kalijaga itu. Nah, ketika orang senang dengan hiburan, dengan senian, nanti mudah untuk menyelipkan pesan-pesan agama. Karena agama ini kan sebenarnya suatu bentuk ajaran yang menenangkan, menenteramkan dan juga mencerahkan begitu, bukan malah menakut-nakuti gitu. Intinya seperti itu. Supaya mau itu ya harus dengan cara yang manis gitu, dengan cara yang baik. Intinya suatu hal yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Luar biasa. Agama itu menghilangkan keangkuhan, seni menghilangkan kekakuan. Iya. Catat itu, Rek. Mantap sekali itu. Apa matur nuwun sangat. Saya jadi sungkan kalau lama-lama karena waktunya Abah juga harus banyak istirahat mumpung libur gitu teman-teman. Jadi ya nanti sampai nanti malam ya kayak gini aja. Gitu. Tapi saya harus tahu diri. Saya juga matur nuwun sudah diparingi kesempatan untuk bisa ngobrol bareng sama Abah. Saya sering kangen. Kalau kangen kesini itu, waduh, kudu ndang-ndang mrene ngono lho, Rek. Saudara ya bukan, tapi aduh. Sekarang sudah jadi saudara. Alhamdulillah. Siapapun kesini saudara saya. Saya sangat dimuliakan sekali hari ini, matur nuwun sangat. Saya kesini itu nggak bawa apa-apa sama sekali. Yang penting saling mendoakan. Karena silaturahmi itu menjauhkan segala bala dan mendekatkan kebaikan. Dan menyambung rezeki. Amin, barakallah. Seperti itu. Pesan terakhir, Pak, untuk teman-teman saya yang nonton. Iya. Intinya terus lakukan yang baik walaupun kita belum menjadi orang yang baik. Terus lakukan kebaikan itu sampai diri kita benar-benar menjadi orang yang baik. Jangan sampai ketika kita belum baik terus kita nggak mau melakukan sesuatu hal yang baik. Karena itu nanti menjadi bisikan sirri atau bisikan setan. Contoh ketika kita masih suka melakukan maksiat ya terus jalankan sholat, amalkan sholawat sampai kita nanti benar-benar nggak mau melakukan maksiat. Jangan sampai kebalik, nanti bisikan setan begini, buat apa kamu sholat, buat apa kamu baca sholat, kamu lo masih maksiat. Itu bisikan setan. Padahal ketika kita mau membaca sholawat, mau menjalankan sholat, itu semua sudah anugerah Allah yang luar biasa. Ini pentingnya kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan, termasuk syukur ketika kita bisa beribadah tadi. Luar biasa. Apa? Matur nuwun sangat. Saya sangat sungkan sekali, durasinya sudah panjang ini. Teman-teman jangan lupa ya kunjungin
channel YouTube-nya Padepokan Nurza Sejati. Di sana nanti kalian akan tahu videonya beliau. Scroll sampai bawah, ikutin terus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Albert Susanto. Matur nuwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.